warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Ratu Dewi Rambe dengan NIM 2514070119. Oke, kita di sini akan membahas atau menganalisis teks. Di sini saya memiliki teks yang berjudul Pergaulan Remaja di Era Teknologi, Sebuah Pisau Bermata Dua. Nanti saya akan lampirkan di atas ini. Di sini teksnya memiliki 5 paragraf dan saya akan menjelaskan satu-satu. Oke, kita akan membahas paragraf yang pertama, yaitu era digital telah mengubah landscape pergaulan remaja secara fundamental. Nah, itu adalah gagasan utama. Nah, paragraf pertama ini pola pengembangannya yaitu deduktif. Lanjut, jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Kemudian, akses internet dan maraknya platform media sosial menjadi katalis utama dalam transformasi ini. Remaja masa kini tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah atau lingkungan rumah, tetapi juga membangun komunitas virtual berdasarkan minat yang sama. Hal ini menciptakan dinamika pergaulan yang jauh lebih kompleks dan luas. Nah, di sini ada komparatif atau perbandingan. Kenapa kita sebut perbandingan? Karena di sini ada kata jika dahulu dan masa kini. Jika dahulu itu masa lampau dan masa kini itu adalah era digital. Makanya kita sebut perbandingan kan? Karena ada masa lampau dan era digital. Selanjutnya ada oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teknologi telah membentuk sebuah ekosistem pergaulan baru yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Nah, itu adalah kesimpulan atau kalimat pelengkap. Oke, kita akan masuk ke paragraf kedua, yaitu di satu sisi teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Nah, paragraf kedua ini pola pengembangannya akibat sebab. Paragraf kedua itu ada kesimpulan juga, yaitu dengan demikian teknologi berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk pengembangan diri dan empati sosial. Kita masuk ke paragraf ketiga. Pola pengembangannya adalah sebab akibat. Di sini ada namun di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Itu adalah pengantar atau pernyataan umum. Selanjutnya ada salah satu bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Ini muara biru ini sampai bawah itu adalah sebabnya. Oke, kita akan lanjut ke paragraf yang keempat dan saya akan menampilkan juga di atas ini, yaitu pola pengembangannya deduktif, tetapi terdapat di dalamnya ada solusi. Menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Nah, itu adalah kalimat utama. Dan selanjutnya ada
kelima ini polanya beda dari paragraf yang lain tadi, yaitu pola induktif. Kenapa? Karena paragraf kelima ini memaparkan penyajian dan fakta atau opini. Sini ada pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperkuat horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologis dan sosial. Di sini, kenapa kita sebut pola induktif? Karena di sini memaparkan fakta atau opininya dulu, baru kita diberi kesimpulan. Kesimpulannya itu kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Itu adalah simpulannya.